I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Nana. Nama saya Magdalena Isabella Mone. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami tentang budaya dan beliefs. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian budaya. Budaya adalah konsep yang membangkitkan minat secara formal. Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat dari objek-objek materi yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Objek-objek seperti rumah, alat dan mesin yang digunakan dalam industri dan pertanian, jenis-jenis transportasi, dan alat-alat perang menyediakan suatu landasan utama bagi kehidupan sosial. Budaya berkesinambungan dan hadir di mana-mana. Budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Budaya juga berkenaan dengan berbentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup kita. Sebagian besar pengaruh budaya terhadap kehidupan kita tidak kita sadari. Mungkin suatu cara untuk memahami pengaruh budaya adalah dengan membandingkannya dengan komputer elektronik. Kita memprogramkan komputer agar melakukan sesuatu. Budaya kita pun memprogramkan kita agar melakukan sesuatu dan menjadikan kita apa adanya. Budaya kita secara pasti mempengaruhi kita sejak dalam kandungan hingga mati, dan bahkan setelah mati pun akan dikuburkan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita. Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku dipelajari yang juga ada pada anggota-anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud dalam lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka. Menurut Ebi Taylor, dapat antropologi budaya mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan konteks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota suatu masyarakat. Dalam hal ini, setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan sosial, dan kematian. Oke, di sini kita akan masuk dalam pengertian belis. Tahap belis di dalam upacara adat perkawinan ini, pada awalnya pihak laki-laki akan pergi ke rumah pihak perempuan untuk membuka perasaan atau kata lain perkenalan. Kemudian dalam pertemuan awal terhadap pembicaraan terkait waktu yang dijanjikan, biasanya kurang lebih 4 hari sampai 8 hari. Dari pihak laki-laki untuk datang kembali membawa siripina, dalam pertemuan tersebut tidak hanya membawa siripina saja, tetapi akan didampingi dengan hewan pada zaman dahulu hanya dibawakan 1 ekor hewan saja. Terus pada tahap pertama dan kedua, pihak laki-laki datang membawa
hewan tanpa ditetapkan jumlah oleh pihak perempuan. Pada tahap ketiga, baru pihak perempuan menentukan jumlah hewan belis. Jumlah hewan yang diminta tidak harus tunai atau lunas dibayarkan, tetapi pihak laki-laki hal ini dapat dikurangi baik karena untuk menjaga dan memelihara hubungan keluarga kedua belah pihak. Pembayaran belis lunas untuk menunjukkan belis disumbat bukanlah kegiatan jual beli, tetapi untuk menjalin hubungan untuk selama-lamanya. Tahap pertama, mimpi pamama. Pada tahap ini, pihak keluarga dari mempelai laki-laki akan datang dan membawakan sirip pinang sebanyak 1 sak terigu. Di dalam karung tersebut sekalipun 1 mamole emas yang beratnya bersekitar 2-3 gram. Kemudian dibawakan juga 2 ekor kuda, 1 ekor kudanya sebagai pendamping untuk membawakan sirip pinang, dan 1 ekor kudanya sebagai simbol untuk perjanjian waktu dari pihak laki-laki kapan mereka akan datang lagi. Kisaran harga kuda jika diperkirakan maka harga dijumlahkan sekitar 700 sampai 7 juta sampai 8 juta per ekor. Jika dikeluarkan dari pihak mempelai merestui hubungan antara mempelai atau kedua anak mereka, maka sirip pinang yang dibawakan tersebut akan diterima dengan adanya balasan yang diberikan dari pihak perempuan. Pihak keluarga akan menyiapkan kain sarung bercorak kasus Pulau Sumba 2 pasang atau 2 lembar kain tenun untuk perempuan dan 2 lembar kain tenun untuk laki-laki. Makna dari kain tersebut adalah untuk menerima sirip pinang yang diberikan oleh pihak laki-laki dan untuk perjanjian waktu kapan pihak keluarga laki-laki akan kembali datang ke rumah pihak perempuan. Oke, kita masuk juga tahap yang kedua, yaitu pita pamama. Tahap kedua atau yang biasa disebut pita pamama ini merupakan tahap ketika mereka pihak mempelai laki-laki akan datang berdasarkan tanggal yang sudah disepakati atau dijanjikan di tahap kedua di atas. Pada tahap ini akan dibawakan belis pertama yang mana biasanya disepakati 15 ekor hewan, kuda dan kerbau, dan 1 ekor sapi. Sedangkan dari pihak perempuan akan menyiapkan hewan berupa babi kurang lebih sejumlah 3 ekor, 1 ekor akan ditikam dan 2 ekornya akan dibawa pulang oleh pihak keluarga laki-laki. Selain itu juga dari pihak laki-laki, dari pihak keluarga perempuan juga akan menyiapkan kain tenun yang bermotif atau bercorak khas Sumba sebanyak 15 sampai 20 ekor. Tahap yang ketiga, dadang nulang lulung tapu atau kata lain angkat bantal guling tikar. Tahap merupakan tahap ketika mempelai laki-laki datang untuk menjemput perempuan di rumahnya. Pada tahap ini keluarga mempelai perempuan menyiapkan kurang lebih 4 ekor babi besar, 2 bakul kain atau 1 bakul berisi gading dan 1 bakul lainnya berisi kain roll. Gading yang dipakai oleh mempelai perempuan dan sepasang kain yang dipakai oleh kedua mempelai. Mempelai laki-laki membawa 1 ekor sapi, 4 mamole emas dan ditambah 1 mamole emas yang diberikan langsung. Dari materi di atas kita dapat menyimpulkan kebudayaan merupakan salah satu warisan budaya daripada nenek moyang yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh generasi-generasi masa kini. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Penentuan tradisi belis di Sumba berbeda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh tuya, yang kata lainnya paman calon istri. Dalam penentuan tersebut, semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan, maka akan semakin tinggi juga harga belis. Semakin tinggi derajat keluarga calon istri, maka akan semakin tinggi harga belis tersebut. Selain itu juga, belis memiliki makna yang terkandung dalam belis diantaranya
makna budaya, makna ekonomi, makna agama. Dari keempat makna itulah sehingga Belis ini dipertahankan atau dilestarikan oleh masyarakat dan juga sebagai warisan leluhur. Upaya dilakukan dalam pelestarian tradisi Belis ini serta berbagai pihak ikut dalam melestarikan tradisi Belis ini, diantaranya pemerintah dan juga masyarakat. Jadi baik, demikian hasil presentasi kami. Selamat malam dan shalom. Thank you.